Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu nih. Kenapa channel ini dinamakan Kelas 24 Jam? Karena menurut saya itu belajar nggak hanya 12 jam. Betul. 24 jam sampai kita gimana? Ajal menjemput lah. Sampai akhir hayat. Itu loh Mas bahasa keren. Oke, mungkin itu ya. Dan channel ini tuh kontennya lebih ke kritik pendidikan, seputar pendidikan, dan konsepnya tuh diskusi santai, jagung santai lah. Mungkin dicampur karo basa Jawa sithik, gak apa-apa ya Mas? Ya. Perkenalkan nih, namaku Thaibul Hafid. Terus bintang tamu atau narasumber kita ini Mas Ma'ruf. Ya, kita tuh baru ketemu setengah jam yang lalu. Jadi bisa dikenalkan tuh Mas? Ya, nama saya itu panggil saja nama terannya itu Aruf Semesta. Aruf Semesta. Terus. Ada falsafahnya itu. Aruf itu mengenal, semesta itu semesta. Ya, mengenal semesta. Gitu ceritanya. Terus latar belakang pendidikan Mas? Latar belakang ini yang unik. Dulu saya itu awal mula TK Aisyah, ya, lalu SD Muhammadiyah. Setelah itu beranjak ke MTS Robin. Bukan Robin Hood ya, tapi Raudhatut Thalibin. Oh, Raudhatut Thalibin. Lalu Salafiyah Kajen. Berarti satu alma mater. Salafiyah. Cuma Loh, beda tahun. sama ya? Sama Mas. Alhamdulillah sama. Angkatan berapa? Angkatan 2017, 2018. Masih lulusan? Oh, saya baru-baru saja 2012. Baru. Ya. Berarti alumni 2012 kiamat ya Mas? Iya, sudah kiamat itu harusnya itu. Terus Mas ini melanjutkan ke jenjang pendidikan kampus? Oh iya, pernah. Berarti udah enggak ini? Iya, sudah enggak itu. Gimana tuh Mas? Stay Mafa dulunya, yang sekarang dikenal Ip Mafa. Iya, seperti Ip Man itu. Ip Man. Ip Mafa, Ip Man. Ya, hampir mirip. Mirip. Bagus sih mirip. Terus ambil jurusan apa Mas di Mafa? Di situ ada beberapa kategori sih. Tapi saya yang saya pilih itu di PPA. Bahasa Arab? Ya, keren. Simpelnya begini, hanya untuk mempelajari Al-Quran itu aja, simpelnya. Nggak untuk yang unsur yang lain bukan. Dan yang saya dapat itu tidak pendidikan sedikit, Arabnya sedikit. Yang dominan itu bahasa atau bisa dikenal linguistik. Kebetulan Mas. Kebetulan sama backgroundnya. Cuma bedanya Mas lebih ke bahasa Arab, saya ke bahasa Indonesia. Oh, sama aja, pukul sama rata. Makanya sama. Unik nih, sangat kebetulan sekali. Terus ada pengen Mas? Apa namanya cita-cita untuk menjadi seorang pendidik? Dulu cita-cita awalnya memang ada. Nah, tapi setelah lambat laun cita-cita itu sirna dan tumbuh lagi secara tidak langsung, yaitu waktu itu bermain di olahraga. Guru olahraga. Guru olahraga. Kok apa hubungan antara bahasa Arab sama guru olahraga? Ya memang nggak sinkron kan. Jangan ngambil Arabnya karena itu bagi saya kurang begitu mengena ketika kita itu hanya ngasih sudut pandang yang disekat. Jalan pemikiran itu harusnya itu diluaskan atau global. Dan waktu kita membahas yang pas, yang signifikan, harus fokus ke titik itu. Menurutmu Mas,
bagaimana sih kualitas seorang siswa atau anak sekarang yang bisa dikenal sebagai generasi Z. Wah, keren nih kita ya. Generasi Z itu micin. Generasi micin bahasa gaulnya. Ya, bisa diidentikan begitu. Akan tapi ketika kita melihat ya kan tayang-tayangan di TV atau di medsos atau di lain ranah globalnya, memang waktu teknologi yang semakin gencar-gencarnya itu dan banyak kasus dari anak-anak kalangan remaja itu karena mereka itu konsumsinya itu yang nyeleneh yang di luar micin, misal micin. micin. Iya, paham Mas. Orang-orang dengan standar itu menjadikan sebuah jargon yaitu generasi micin. Gitu kira-kira. Sepeduli apa sih Mas dirimu dengan generasi micin? Maksudnya Sangat peduli sekali. maksudnya miris gitu atau ada unek-unek ingin apa gitu? Ya nggak usah nganu lah, mulai dari lingkungan sekitar, keluarga, tangga gitu. Untuk Belum kalau mempengaruhi mereka ke apa ya, jangan sampai terlalu banyak nyemplung di dunia micin Mas. karena arus globalisasi yang begitu tidak bisa dibendung. Cara kita ya beragam sisi ya. Ada yang memang tidak bisa secara langsung ngasih tahu lewat medsos, kasih tahu yang terdekat, ngasih tahu lewat jalur pendidikan. Edukasi juga bisa Mas terjun Ya. langsung. Mungkin satu bentuknya ya apa ya, contohnya misal belusuan lah ke tempat-tempat nongkrong, mungkin untuk anak-anak remaja di kalangan apa ya SMP mungkin kan mereka sudah mengenal smartphone yang mereka itu gunakan faedahnya hanya untuk game, kesenangan dan apa ya anfaedah banget ya menurutku. Dan edukasi pendekatan itu perlu untuk orang-orang seperti kita yang bisa dikatakan itu apa ya Mas, sedikit paham lah mengenai untuk menyaring apa sih kegunaan game, apa sih kegunaan smartphone. Ya itu sih kalau aku loh ya Mas ya, pengen belusuan yang gini konco-konco terdekat. Nah aku sih lanjut nih Mas, pertanyaan selanjutnya, menurutmu Mas apa dampak negatif dari apa ya dikatakan dampak negatif tak ada yang elek negatif tak ya kan radit, dampak negatif dan positif dari internet. Kan bisa dikatakan generasi Z itu orang suatu golongan atau orang yang lahir pada tahun itu kecanduan pada internet dan apa ya namanya nyemplung banget kan lo Mas. Ya, kita mengistilahkannya tidak generasi micin, akan tetapi generasi mundur, ya kan? Oh iya, Ya. kan gini sih. Generasi nunduk. Bisa. Dengan begitu kita paham bahwa era sekarang itu era digital. Dan cara pembelajarnya itu dianjurkan juga Lewat berupa teknologi digital tersebut. Nah, juga sih. Kalau semisal ya kita tidak mengkritik siapa pun ya. Boleh Mas, bebas ini channel bebas. Semisal taruh pendidik tidak bisa mengikuti zaman generasi milenial sekarang, akibatnya bisa dilihat sekarang seperti apa. Dan di pendidikan kita dianjurkan juga, ya kan, Mendikbud dengan menyederhanakan kurikulum RPP menjadi satu lembar, itu ada gunanya itu. Dan UN dihilangkan, terus kuliah itu dikasih kurang lebihnya ya 3 semester. Terlalu sedikit Mas. Dunia kuliah kan sangat menarik sih Mas.
Iya memang. Menariknya itu ketika mereka mampu bersosialisasi dan apa ya karena bersosialisasi ke lingkungannya di kampus tadi. Ketika mereka nyemplung di dunia yang anak-anak suka geng katakanlah, mereka kan gitu. Ketika mereka nggak mampu menyaring semua itu, ya tergantung kembali ke niat sih. Kita lihatlah mengapa mereka cenderung suka dengan hal-hal yang bebas. Mengapa? Di situ. Senangan sih mas, lebih ke apa ya, kepuasan. Boleh bisa berkata begitu, tapi yang jelas di situ mereka itu mencari kenyamanan dan juga lari dari kewajiban mereka. Semisal Bolos. semisal kejenuhan di ranah pendidikan itu menjadikan mereka itu frustasi. Nah, dampak dari frustasi itu mereka mencari kebebasan. Kita lihatlah di jalanan sering ada anak-anak tongkrongan, lebih-lebih ke punk rock gitu, punk rock jalanan. Itu mengapa kok bisa begitu? Kalau aku sih ya bener juga sih mas, mereka itu frustasi bisa, terus kepuasan mereka karena mendapat apa yang mereka butuhkan gitu loh mas. Ketika mereka membutuhkan sosok apa keluarga atau kawan yang bisa diajak susah, diajak seneng kan mereka cocok sih. Nah, iya, gitu. Mereka mencari kehidupan di luar dari jangkauan. Itu kan sangat bahaya sekali. Kalau orang tua sudah tidak bisa memperhatikan si anak tersebut. Pas kontrol. Lepas kontrol itu. Itu salah satu dampak negatif dari generasi Z yang kecanduan internet. Nah, ini sekarang dampak positifnya mas. Dampak positif dari generasi Z yang kecanduan internet. Progres, ya kan? Atau semakin mereka mempelajari hal-hal pengetahuan, ya, sains, teknologi, dengan semakin canggihnya mereka bisa mengikuti dengan arus zaman tersebut. Dampak yang terjadi ya mereka sangat cepat sekali. Beda dengan generasi-generasi sebelumnya. Lebih dituntut ke kreatif, inovatif. Kalau kita kan kayak generasi milenial itu kan generasi yang lagi bersinar-sinarnya. Bersinar dalam apa ini maksudnya? Milenial kan, milenium. Lagi merombak-rombaknya masa-masa transisi dari yang tradisional menjadi modern. Tapi seiringnya berkembangnya waktu, kamu punya keyakinan akan menurunnya tingkat apa ya? Menurunnya tingkat Kualitas. menurunnya tingkat kecanduan yang ke pengaruh negatif tadi menjadi ke yang kreatif, inovatif, mungkin punya keyakinan ke situ nggak mas? Oh iya, memang. Kalau yang mengolah di situ memang benar-benar bisa, dan kuncinya memang dari apa ya, bisa memikat hatinya. Oh, ini bukan untuk sinarnya lah, bukan. Ini ranah sosialisasi antar perorangan. Gitu. Yuk, bisa juga begitu sih. Aku sangat mengharap untuk, mungkin aku sendiri dulu waktu pertama kali punya smartphone gitu emang seneng banget Facebookan gitu, Instagram seneng banget. Tapi semakin kesini kok apa sih faedahnya, apa sih manfaatnya, sadar dengan sendirinya gitu mas. Mungkin kayak itu akan diterima akan didapat oleh teman-teman yang lain gitu di luar sana yang mungkin Instagram tuh apa ya faedahnya apa, itu negatifnya apa. Ya harapanku cuma ke situ sih, kesadaran. Suatu zaman atau masa itu memang ada di satu sisi ya. Di satu sisi perjalanannya itu jenuh.
seperti hanya Facebook itu atau medsos-medsos yang lain itu mengalami kejenuhan. Dan bagaimana cara kita memanfaatkan, ya kan, mengalihkan atas kejenuhan itu menjadi manfaat, semisal buat jualan atau semisal kita promosi dan lain-lain. Kabar berita mungkin. Iya mungkin, barangkali begitu. Ya. Ada nggak sih keyakinan Mas Ma'ruf ke generasi di bawah Mas Ma'ruf seperti saya dan di bawah saya akan kesadaran manfaat dan anfaedahnya manfaat karena manfaatnya lah dunia internet. Kesadaran itu kan sangat minim sih, orang-orang di luar sana itu kesadarannya minim banget. Sing di bawahku bahkan sing di atasku pun banyak yang belum sadar akan bahwasanya manfaat dan kesenangan itu kayak burung yang bedakno. Misalkan contohkan mungkin wong sing seneng post ning Facebook, post mangane iku cuma gur pamer foto badok mangan, pamer makanan, terus pamer foto tempat gitu. Mereka kan hanya mengumbar apa sih Mas gampang, mengumbar kesan apa pamer ngono. Ya aku tekan kene, aku mangan enak iki lho. Ane kan rono terus ana sing dengan game. Di satu sisi mereka itu mencari kepuasan. Kepuasan. Woi. Akan pameran di niku mau. Iya. Terus sing dunia game mau Mas kepiye Mas? Dunia game sing anak-anak sing kecanduan game kayak Mobile Legends. Sama. Asal muasal dari rasa penasaran mereka. Penasaran yang menyebabkan mereka tuh fanatik banget dengan dunia game. Penasaran, seru ya. Seru. Dengan begitu mereka itu mencari terus mencari dengan lupa waktu. Harusnya ya. Harusnya ketika itu dialihkan ke hal yang selain hobinya, selain kebutuhan hasratnya, ya. Katakanlah bukan nafsu, hasrat aja ya. Mereka juga bisa berkembang lewat rasa penasaran mereka dialihkan ke pengetahuan atau cara mereka belajar, ya kan? Ketika dengan game saja bisa seperti itu, apalagi dengan mereka belajar dengan pendidikan. Tentu zaman sekarang enak banget. Zaman dulu kan hanya kita googling kita itu repul dan repal. Apa itu? Ya. Repul apa Mas? Lu nggak tahu generasimu. Apa itu Mas? Dulu ada sebuah buku yang seperti ensiklopedia mengenai sosial, itu kan repul gitu kan, semua IPS itu, dan repal itu untuk flora fauna dan lain-lain, sains di situ ada. Itu zaman kita dulu sebelum ada internet, kita itu mencari sesuatu itu di situ dan sangat terbatas sekali. Padahal kan aslinya nak dunia game ki nak asik kan. Mereka apa ya Mas? Mencari gak nanggung-nanggung no Mas. Langsung ke nyemplung nak angin seneng game. Kepiye caranya nih kira dengan game ki ini berkembang maju. Ya, misal dialihkan memang belum mengerti tentang game yang menghasilkan ya pundi-pundi, tapi kita juga perlu juga kesadaran bahwa ketika berlarut-larut ngegame berlarut-larut, kondisi fisik itu seperti apa? Kan sangat lelah sekali, bahkan kayak mata panda itu. Kan sampai aku punya teman tuh
dia tuh bisa main sampai 30-40an kali dalam waktu satu hari satu malam, punya Mas. Dan paketan atau kuota yang dihabiskan itu apa ya, sangat mubazir sekali gitu Mas. Bukan. Ya efek yang mereka dapatkan itu pengetahuan mengenai game itu. Tapi kan nggak bisa disalurkan, dia nggak apa gimana, nggak paham cara apa mendapatkan, bagaimana supaya dia kan punya bakat di game nih, bagaimana supaya dia mendapat pundi-pundi, dan bagaimana dia menyalurkan atau membagi ilmunya mengenai cara mendapatkan Suatu uang. kesenangan. Ya. Kesenangan itu kan bisa dirasakan perorangan, tidak bisa dirasakan orang lain. Ya bisa melalui ketawa, bisa disalurkan. Rasa senangnya itu bisa menular ya kan, karena ketawa mereka yang lihat juga bisa ketawa juga, berbelak riang. Bahkan sampai bisa dikarani edan barang Mas. Kur-kur, wah miso Ya. ngamuk-ngamuk gitu. Ya begitulah dunia sekarang. Semoga saja mereka diberi kesadaran Mas akan faedahnya, dan yang mungkin jatuh cinta pada game itu bisa apa ya, merubah mindsetnya ke dari yang hanya kepuasan menjadi bisa berpenghasilan kayak gamer yang terkenal nih, YouTube kuwi itu sih. Terus nah, selanjutnya Mas, pertanyaan selanjutnya ya kedawan, bagaimana kita pribadi ini menyikapi mereka yang itu Mas, gampangnya masa bodoh dan hanya mengandalkan kepuasan batinnya. Perlu nggak sih kita menarik mereka untuk mereka segera sadar? Oh, enggak perlu. Berarti kita harus masa bodoh. Bukan masa bodoh. Orang yang suka akan sesuatu hal kamu larang, itu sangat fatal sekali. Biar mereka dalam suatu masa itu ada suatu titik kejenuhan. Ya, ketika waktu jenuh itu kita bisa masuk di situ. Ya. Bisa. Berarti enggak terus langsung bodoh amat, enggak ya? Enggak. Nunggu mereka Enggak. penat, baru kita masuk ke dunia mereka. Seperti orang yang lagi cinta buta. Cinta buta. Iya, memang. Ahmad Dhani. Orang yang cinta hingga menjadi Buta. lupa akan dirinya, ya kan? Itu imbasnya ya ketika orang-orang terdekatnya itu ngasih tahu bahwa itu keliru, bahwa itu ini itu, ya hanya dianggap radio saja, ya dianggap angin lalu saja. Cara Jawa ki mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Dengan wong. Iya. Aduh. Miris sih. Kadang karo apa ya, roh nang dalan, kanca-kanca dhewe miris. Kita tidak bisa melarang seperti itu, karena kepuasan, ya ingat saya, kepuasan itu identik dengan nilai, ya kan, tidak bisa dibayar dengan apapun. Suatu nilai itu tidak bisa dibayar apapun, walaupun orang membayarnya seberapa, tidak bisa. Nilai itu seperti itu. Sensi. Ya. Kalau orang sudah kecenderungan ya, tujuannya itu untuk pundi-pundi uang, beda lagi nanti. Nilai tersebut tergeser sudah. Paham. Oke, pertanyaan terakhir ini. Aduh, kok gak sinkron nih pertanyaan terakhir gue ya. Boleh ditanyakan aja. Bentuk langkah kecil apa sih Mas yang tepat untuk apa ya,
menggembleng atau apa ya kebahasaannya ya, langkah kecil untuk menyadarkan agar generasi milenial itu maju. Langkah kecil saja. Mulai dari diri sendiri, bahwa generasi milenial itu seperti apa, generasi Z itu seperti apa, generasi Al itu seperti apa, kita pelajari semua. Dengan kita mempelajari semua, kita tahu bahwa di generasi ini, oh zamannya begini. Kita tentu tahu bahwa generasi milenial ini akan produktif di zaman ke depan seperti apa. Nah, di situ kita lebih mendapatkan sesuatu. Terima kasih Mas atas diskusi singkat. Iya. Sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat, Mas. Mungkin aku punya quote satu, Mas, dari temanku, tapi tak sebentar sedikit. Quote-nya tuh gini. Setiap manusia itu punya masanya, dan setiap masanya itu punya waktunya. Tuh. Itu saja. Maka begini, kalau kita semisal ada seorang pendidik tidak bisa menilai dan tidak bisa mengikuti zaman tersebut, hanya ketika waktu berproses si guru tersebut hanya menyalurkan di masa guru tersebut, jadinya nggak sinkron dong ya, kalau tidak melihat dan tidak mempelajari sezaman mereka mendidik itu. Gitu kira-kira. Mas, terima kasih sekali atas ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sip. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.